Halo, Haleo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah takdir yang sudah digariskan untuk kamu. Kita akan coba cek ya, seperti apakah ceritanya. Tapi ingat buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Aku juga berharap buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan fokus ke kartu ini buat Leo. Kita shuffle dulu. Takdir yang sudah digariskan untuk kamu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, Leo, di sini aku melihat ada takdir yang memang harus kamu terima, yaitu kamu yang seorang diri, ya. Kamu yang sudah tidak punya siapa-siapa, ya. Atau kamu yang sudah mengakhiri hubungan yang awalnya begitu sangat mencintai, saat itu ya mungkin bahagia sekali, tapi pada akhirnya kamu kembali sendiri. Atau beberapa dari kamu kehilangan orang tua, kehilangan saudara, keluarga, atau kamu yang jauh dari keluarga. Itu takdir ya, yang sudah digariskan untukmu. Kenapa Tuhan mungkin menjauhkan kamu? Mungkin karena kamu, oh, aku dapat pekerjaan di sana. Mungkin bagi kamu yang lulus P3K, PNS, oh, SK aku di sana loh terbitnya. Di daerah ini aku jauh dari orang tua. Nah, kamu hidup sendiri di sana gitu loh, ya. Atau ada juga beberapa dari kamu yang merasa ada hubungan percintaan yang sudah cukup lama kamu jalin. Dulunya kamu bahagia sekali, dulunya kamu itu merasa hidup semati, udah banyak janji, planning gitu ya, yang akan kamu wujudkan nantinya di masa depan. Tapi semua itu harus kandas, harus berakhir ya. Di sini kamu sendiri. Tapi ini takdir ini, garis hidup kamu ini sebenarnya pasti ada hal-hal yang mungkin tidak kamu ketahui. Kenapa Tuhan memberikan kamu takdir seperti ini? Ya, kita akan lihat. Mungkin saja suatu saat nanti kamu akan menemukan soulmate-nya kamu. Kenapa? Karena seseorang yang mungkin saat ini sudah menyakiti kamu, meninggalkan kamu, mengkhianati kamu, ternyata dia bukanlah yang terbaik buat kamu. Ternyata dia bukanlah seseorang yang pantas buat kamu, yang layak buat kamu. Ya, karena saat dia sudah pergi dari kamu, maka kamu akan menemukan seseorang yang mungkin soulmate untuk kamu. Ya, inilah dia. Karena jika kamu tidak ditinggalkan, jika kamu tidak meninggalkan seseorang itu, maka kamu juga tidak akan ketemu, ya. Tidak akan ketemu di sini dengan soulmate-nya kamu begitu. Jadi pasti ada hikmah di balik semua yang terjadi. Bisa saja mungkin kamu dipindahkan kerja di sana, kamu sendiri. Tapi yakinlah bisa saja di tempat itu nantinya kamu akan ketemu dengan pasangan kamu. Sama halnya aku juga seperti itu. Awalnya aku bekerja di kampung, terus aku meniti karir ya, pergi ke provinsi gitu ya. Terus setelah di provinsi aku dipindahkan lagi ke kabupaten. Nah, ternyata di kabupaten itulah aku menemukan jodoh. Ya bisa saja aku dilempar ke sana, dilempar ke sini, itu takdir aku. Ternyata aku menjemput jodoh aku di sini. Ya, di tempat aku sekarang ini. Nah, jadi kita jangan menyalahkan keadaan. Kita jangan menyalahkan suatu kondisi ataupun siapapun yang kita salahkan, karena pasti ada hikmah di balik semua yang terjadi pada kita. Inilah dia, soulmate. Ya, kamu tidak akan lama hidup sendiri. Suatu saat kamu akan ketemu dengan orang yang mungkin akan bisa membahagiakan kamu. Nah, dan ternyata itu adalah pesan buat kamu, ya. Kamu merasa sendiri, aku dilempar ke sana, aku kehilangan seseorang, aku kehilangan pasangan. Ya tiba-tiba pasangan aku ngilang gitu aja tanpa memberitahu apa gitu ya. Ternyata inilah hikmahnya. Ternyata itu pesan buat kamu ya, supaya kamu akan ketemu dengan soulmate. Ya, begitu. Oke?
Ini, jadi kalau kita mencoba untuk berpikir positif, kita akan tahu, ya, bahwasanya proses yang kita jalani ini adalah demi untuk kehidupan kita juga ke depannya, untuk kekuatan yang kita miliki, ya, kesuksesan, kebahagiaan, intinya itu, dalam hidup ini itu yang kita kejar gitu loh, oke? Bahagia dunia akhirat itu yang terpenting ya. Nah ini, ada time to go. Saatnya kamu harus benar-benar kayak time to go, oke, ayo bangkit. Apalagi di sini kamu sudah menemukan jalan. Jadi tunggu apa lagi? Segeralah berjalan terus, jangan berhenti. Walaupun ada badai, teruslah berjalan. Karena saat ada badai, nggak mungkin di semua tempat itu ada badai, enggak. Ya bisa saja di suatu tempat saat ini kita berjalan itu ada badai, tapi kalau kita terus kita berjalan, mungkin 1.000 meter dari tempat kamu badai itu nggak ada badainya gitu. Jadi teruslah berjalan, time to go, saatnya kamu pergi, saatnya kau bangkit. Karena itu nantinya kamu akan menemukan sesuatu hal yang memang menjadi satu harapan kamu. Oke? Ini dia. Time to go. Jadi beberapa dari kamu itu uh, saat kamu sendiri, disitulah kamu akan sadari, oh ternyata kita harus berpijak di kaki kita sendiri gitu loh. Kita tidak boleh bersandar kepada siapapun. Kenapa? Karena saat kita tidak punya siapa-siapa, otomatis kita dong yang akan berjuang. Sama halnya kita punya keluarga, kita punya anak, punya istri, punya suami, tapi bermalas-malasan untuk bekerja. Kita bergantung kepada orang tua, kita bergantung kepada saudara. Nah, nanti saudara sudah tidak ada. Kita mau sama siapa mengadu gitu loh. Sekarang cobalah berdiri di kaki kamu sendiri, berjuang sendiri. Ya, itu akan berguna untuk kamu ke depannya. Tuhan pasti akan sayang sama orang yang berjuang, ya. Tuhan pasti akan berikan peluang, kesempatan untuk orang-orang yang berjuang dan berdoa, ya, termasuk sama kamu. Tuhan sayang sama kamu. Kenapa Tuhan memberikan kamu sendiri? Kenapa Tuhan memberikan kamu kesepian? Karena Tuhan maunya kamu itu menjadi orang yang kuat, orang yang tidak rapuh, begitu ya, oke? Ini ada leg up. Dan aku juga melihat akan ada seseorang yang kuat kemelekatannya sama kamu. Arti kata dia seperti punya chemistry, punya ikatan secara spiritual dengan kamu, ya, atau ikatan secara batin dengan kamu. Ya, ini seseorang itu. Dan ya mungkin kamu akan ngerasa kayak mungkin mengejutkan sih buat kamu gitu loh. Ya selama ini aku sendiri ternyata ada seseorang yang begitu care sama kamu, perhatian sama kamu ya. Dan mereka sangat peduli sama kamu. Ya ada. Kamu harus bersyukur di situ. Saat kamu benar-benar bangkit, disitulah kamu akan menemukan ini. Oke, kita akan coba lihat dari kartu tarot. Apakah yang akan terbaca? Apakah yang akan terbaca? Ya, untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, aku lihat di sini ada Pack of Pentacle, ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Aries, Leo, Sagi. Ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Aries, Leo, Sagi, dan ada The Devil, ada Capricorn. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu, oke? Di bottom of the deck, aku melihat ada Pack of Pentacles. Dan ini juga ada Queen of Swords. Kamu itu kayak mulai menyadari ada pemikiran-pemikiran yang seperti kayak, oh, aku melihat masa depan. Walaupun aku sendiri, aku punya kekuatan, aku punya Tuhan, dan aku bersandar kepada Tuhan. Disitulah kamu mulai fokus kepada apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Salah satunya, aku pengen sukses, aku pengen dihargai lagi, aku pengen dianggap, aku pengen orang-orang mengenal aku. Nah, itu yang kamu lakukan, ya. Aku melihat kamu itu bakal akan jadi sukses, apalagi kamu ini adalah orang yang punya karisma, punya inner handsome, punya inner beauty yang benar-benar kayak banyak disukai orang, dikagumi orang gitu ya. Sehingga akhirnya ya kamu juga tidak akan menjadi menjadi sombong dan angkuh, enggak. Justru itu memotivasi kamu untuk menjadi seseorang yang mungkin lebih baik begitu, ya. Dan ini juga ada Nine of Wands. Aku melihat kamu juga akan melakukan sebuah tindakan-tindakan ya,
untuk bisa mencapai masa depan itu, mencapai keberhasilan itu, ya. Dan aku juga melihat ya, bahwasanya kamu itu akan menemukan titik terang dari semua masalah yang kamu hadapi. Kamu tidak akan merasa sendiri lagi, kamu tidak akan merasa kesepian lagi, ya. Kamu tidak akan merasa bahwasanya hidup kamu itu kayak akan dihina, dicaci maki lagi, enggak gitu loh. Ya, walaupun di sini ada keadaan kamu stuck di keuangan atau di finansial ya, tapi semua itu tidak akan menyurutkan semangat kamu. Kamu tetap akan berjuang ya. Kamu tetap akan melakukan apapun yang perlu kamu usahakan. Kamu tidak akan membuang-buang waktu kamu. Karena banyak banyak pesan-pesan yang kamu dapat ya dari yang terjadi di masa lalu kamu. Dan itu kamu jadikan sebuah pelajaran ya. Sehingga pada akhirnya kamu akan menjadi seseorang yang benar-benar fight dalam mencapai tujuan kamu. Walaupun nantinya ada energi-energi negatif, ya. Ini ada kartu The Devil. Ini juga bisa kamu atasi. Mungkin saja dalam hubungan percintaannya kamu yang aku katakan tadi, kenapa kita harus mengakhiri? Karena mungkin saja ada orang ketiga di antara kamu dengan dia. Ada orang-orang yang mungkin yang ingin menghancurkan hubungan kamu dengan dia. Juga seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah ada hubungannya tidak sehat, sudah ada hubungan yang mungkin tidak bisa dipertahankan lagi, walaupun ada cinta sebesar apapun, kalau memang membuat kamu merasa tersakiti, ya saatnya kamu akan mengambil keputusan. Keputusan itu ya meninggalkan, ya. Karena jika kamu bertahan dengan kondisi itu, maka ya kamu udah siap-siap untuk sedih, kecewa, menangis tiap malam gitu ya. Nah, jadi di sini kamu akan bisa mengatasi energi negatif ini. Karena itulah kamu. Karena kamu itu benar-benar orang yang peduli dengan diri sendiri. Kamu sekarang ini sudah mulai mencintai diri sendiri dan kamu tahu aku tidak ingin lagi disakiti, aku tidak ingin merasakan kekecewaan lagi, aku tidak ingin merasakan hancurnya hidup ini, enggak. Aku sekarang harus bangkit. Ini yang akan kamu lakukan. Oke? Nah, kita akan coba lihat pesan untuk kamu. Apakah yang terbaca? Oke. Kadang kalau kita merasa capek, sebetulnya bukan butuh nasihat, tapi pengen aja ceritain semuanya. Nah, mungkin beberapa dari kamu perlu menjaga circle pertemanan ya. Arti kata menjaga hubungan persahabatan bagi orang-orang yang memang atau teman-teman kamu yang peduli sama kamu atau yang tulus ya. Tapi jika dia toksik, dia manipulatif, ya udah, kamu tinggalkan dia. Intinya saat ini kamu mungkin perlu menjaga hubungan itu. Walaupun kita punya satu teman, ya nggak apa-apa. Tapi satu teman itu berkualitas gitu loh. Jangan teman-teman semuanya pada memanfaatkan. Saat ada butuhnya dia datang gitu loh. Kalau tak ada butuhnya ya udah dia menjauh dari kita. Terkadang sudah banyak janji-janji yang dia berikan kepada kita. Kamu jangan berharap dengan janji-janjinya itu, ya. Sekarang kamu harus benar-benar ya udah kamu fokus kepada orang yang benar-benar tulus kepada kamu. Oke? Gitu. Semua yang berlebihan itu nggak baik, ya, termasuk cita-cita. Bukannya cita-cita yang berlebihan itu jatuhnya ambisius ya. Nah ini, termasuk juga mungkin dalam hal percintaan. Jangan terlalu berlebihan dalam mencintai seseorang. Karena jika kita terlalu mencintai, saat kita disakiti, itu kita akan kerasa sakit itu kayak luar biasa gitu. Walaupun tidak apa ya, sakitnya itu walaupun bisa hilang, tapi dia akan berbekas. Ya, jadi ya enjoy aja, biasa aja. Mencinta itu ya sekedarnya aja. Ingat, takdir kita itu kalau kita ditakdirkan kita pasti akan bertemu. Apapun caranya, Tuhan akan bersatukan kita dengan dia. Tapi kalau bukan jodohnya kita, ya dia akan pergi dari kita. Tuhan akan memisahkan kita dari dia. Ya, seperti itu. Jadi ingat, adik kata ya biasa aja. Hidup ini biasa aja. Mencintai seseorang itu jangan terlalu berlebihan. Oke? Mikir realistis dengan keadaan gak apa-apa kok. Mikir realistis sama menyerah beda kok gitu ya. Intinya ya jangan ada kata menyerah. Kalau kita capek ya kita istirahat ya. Tidak perlu kita memaksakan diri. Dosen yang susah dihubungi itu bisa jadi memang mereka benar-benar sibuk. Yuk hubungi lagi, buktikan bahwa kita ngerjain revisinya sungguh-sungguh.
Oke? Jadi kartu ini menyarankan untuk kita jangan pernah menyerah. Kalau kita terjatuh, ya udah kita bangkit lagi. Intinya jangan pernah menyerah. Kalau menyerah ya kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Oke? Orang lain juga sama punya waktu 24 jam. Jadi jangan terlalu sering nonton Netflix. Mendingan upgrade skill di YouTube ya. Ya, kita itu punya waktu yang sama. Terus kita juga punya kesempatan. Arti kata itu waktu itu adalah kesempatan untuk kita bisa merubah keadaan kita. Jadi jangan jangan terlena dengan apa yang sudah kita miliki. Karena yang kita miliki kalau kita tidak bisa pertahankan, tidak bisa kita perjuangkan ya, kita tidak akan bisa ya mencapai satu apa ya kebahagiaan dan kesuksesan. Oke, ini dia. Jadi manfaatkanlah waktu yang ada. Jangan kamu buang-buang waktu ya. Jadi jika apa yang bisa kamu kerjakan hari ini ya udah kerjakan. Jangan kamu tunggu hari esok ya, jika bisa kerjakan hari ini. Oke? Nah, mungkin itu yang bisa aku sampaikan ya buat Leo semuanya, apapun yang terbaca. Semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.